Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita lajengaken ngaose fasal fi dzikri syai'in minal a'yan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal siji. Fi dzikri syai'in ing dalem nuturna suwiji-wiji. Minal a'yani kang tetep saking pira-pira kahanan barang. Al-mutanajjisati kang kena najis wa malan barang yadhuru kang bisa suci apa ma minha saking a'yan bisa suci bitibari kelawan den sama wa malan barang layat huru kang ora bisa suci apa ma. Pasal ini menerangkan perkara dari beberapa barang yang terkena najis, barang yang bisa suci dengan disamak. Disamak niku bahasa Indonesia nggih disamak, bahasa Indonesia. Disamak nggih dibersihkan ngoten mawon, tapi ada cara khusus. Tidak sekedar dibersihkan dengan air. Niku nyam disamak. Dan perkara yang tidak bisa suci walaupun disamak tidak bisa suci. Wajulutul maitati utawi pira-pira kulite bangkai kulite badang kulluha ya sekabehane maitah juludul maitah iku tadhuru bisa suci apa juludul maitati bitibari kelawan den sama sawaun niku padha uga fidzalika ing dalem mengkono-mengkono juludul maitatu makulil lahmi utawi batange hewan kang halal den pangan wa ghairihi lan liyane makulil lahmi. Jadi seluruh kulit bangkai lek cara mboten bangkai pun jelas niku suci. Nggih. Bahan apa kulite sapi yang sudah disembelih, kulitnya kambing, semua bisa kalau yang sudah disembelih niku sudah suci. Lah sakniki ada sapi mati. Kalau jelas kalau dagingnya ndak bisa dimakan karena bangkai. Lah kalau sampean kulit eman, sapi gawede di kulitnya eman. Tah damel nopo sampean nanti di belakang. Hukumnya nanti ya nopo, boleh dimakan atau tidak nanti di belakang. Jadi semua kulit bangkai itu bisa suci dengan cara disamak. Semua wis. Baik hewan yang halal dimakan atau tidak. Kulit buaya, kulit nyambe, kalau kata ngomong opo jenenge lali nyambe, dan kulit-kulit yang lain, termasuk mungkin kulit kucing. Aduh ya Allah. Lah kenapa kok bisa suci? Hikmahnya apa? Nah, ini di kitab Hikmatut Tasyri' kenapa kok bisa suci? Padahal sudah bangkai kok masih dibersihkan atau siamak bisa suci. Itu termasuk untuk memanfaatkan al-intifa'u bih. Supaya tidak terbuang dengan sia-sia eman. Cara basa Jawa niku eman. Akhirnya bisa suci. Jadi hewan yang boleh dimakan atau tidak. Okay. Ada ular besar mati. Wah, ini kena gaya hiasan rek. Kulite itu kena gaya hiasan. Akhirnya dikuliti diambil. Waktu disama, akhirnya entah bagaimana sebuah awet teman, kemudian damel hiasan rumah. Wah, niku apik niku. Wong kalau belum tahu dipikir ular sungguhan itu. Dan
Bagaimana caranya menyamak? Wa kaifiyatu dabghi utawi carane nyamak iku ayun za'a yen to den kulit den ilangi apa fudulul jildi sisai-sisai utawa leluwiyane kulit den ilangi mimma saking barang yu'afinu kang bisa napa basino napa basino ngerti nggih hah badhekno sing gare mboten eco niku lho kan kalau ada darah kalau tidak dibersihkan kan baunya termasuk daging-daging kalau dibiarkan baunya juga basino ngoten ya minat dami bayane saking getih wanahwihi lan sepadane dam. Jadi kulit itu dibersihkan dulu dari nopo, dari darah, dari daging, semua sisa-sisanya itu dibersihkan dulu. Nah, dengan cara apa membersihkannya? Bisyai'in kelawan siwiji-wiji herrifin kang sepet. Apa sepet niku? Loh, bukan kulit kelapa. Lek cara dimakan getir terus napa niku jenenge? Pahit-pahit. Paham nggih? Rasa sepet. Mboten sepet kulitnya kelapa mboten. Rasa sepet. Jadi pahit termasuk. Pahit niku termasuk. Tembriki dipun contohaken kaafsin kaya dene tumbuhan afsin. Afsin niku tumbuhan nanti kalau ditumbuk kemudian diperas niku keluar hitam. Keluar ireng. Seperti mangsi ngoten niku. Mriki wit napa ngoten niku? Biasane termasuk yang dipakai tiang ini lare cilik sing sariawan kan enten hitam itu. Hah? Napa niku? Juwet tempo termasuk, tapi juwet legi niku mboten sepet. Wis pokoke yang sepet-sepet. Ngeten. Biasa lari cilik lek sariawan niku kan cepet diparingi niku. Ngoten. Tukon apa jenenge niku? Kon lek tiang ageng nggih izin ngoten lho. Kalau pakai itu izin cepet sudah cepet sembuh, tapi lek tiang ageng nggih izin. Akhirnya ndak keluar-keluar. Maksudnya ndak keluar orangnya karena hitam. Tembriki walau kana senajan ana apa al-hirrifu perkara kang sepet iku najisan najis. Walaupun perkara barang yang sepet tadi, bahasanya sepet itu napa? Mboten pahit. Ada sendiri napa bahasane? Masuk getir. Napa? Mboten nggih, cukup mbah lha apa bahasane sae wis. Nah, wis pokok sepet ngaten. Nah, sepet walaupun yang sepet niku ya setengah pahit, setengah ya napa lek sepet sakjane. Najis. Untuk membersihkan, untuk menghilangkan bau yang sisa dari darah sama daging itu supaya cepet ndak bau. Masuk mungkin lek cara mriki sakit cukak juga untuk menghilangkan niku. Lah tembriki malah aneh. Kadarki hamamin kaya dene teleke manuk dara. Wah niki napa sepet telek manuk dara nggih. Kadarki hamamin kaya dene hamamin mboten hamamin nggih. Hamamin. Lek hamamin niku jeding. Hamamin niku burung merpati. Nggih, burung merpati. Lek teng mriki dipun contohaken malah kaya mboten pantes.
awit toiri atau kotoran burung, kalgo iti minal insani. Ya ini kisah aneh. Kaya dene tahine menungso. Cara dibuat pakai untuk menyamak. Tangannya tego cara napa tolet-tolet gitu. Kalau burung mungkin masih gitu. Seperti niki yang biasa di rumah-rumah nih apa? Seriti. Hah? Sadurunge malet niku lho. Seriti nggih. Nah, niku biasa lak ngoten. Nah, seriti niku kan biasa numpuk niku. Nah, niku karena kotoran burung nih kan. Nah, itu bisa. Oke, dikumpulkan, dibuat membersihkan itu. Lek cara pados mencari kotoran burung kok mboten enten. Ya niku alternatif terakhir wau. Kalau itu minal insan, kotorannya dewi diwadahi. Ya Allah. Nah, pun walaupun najis itu bisa. Tapi kan tetap nanti setelah dilaburi semua itu tetap disiram. Bukan berarti setelah dilaburi terus langsung bisa suci, mboten. Itu untuk menghilangkan hukum bangkainya. Ada loh. Menghilangkan hukum bangkai dan menghilangkan sisa-sisa darah saut daging. Dan ya niki apa namanya? Ilmu yang mungkin kados kala wau lho. Mungkin zaman menemukan ular di jalan mati besar. Kan eman. Kan sudah mati ya. Boten saman kuliti saman ambil. Ya, caranya tadi dibersihkan dulu, disamak menjadi suci. Sehingga nanti di saat sudah dipajang di rumah, dipegang suci, tidak najis dan sebagainya. Dan nah, karena sudah suci mutlak, bisa juga kalau mungkin tadi sudah disamak, ular mungkin tidak terlalu besar, mungkin dibawa kemana-mana kalungkan kayak ulo tenanan ngoten niku berjalan, wah kayak limbat ngoten niku. Kafa mongko cukup fidabri ing dalem den gawe nyamak. Jadi boleh. Jadi kotoran-kotoran tadi boleh dipakai walaupun najis. Ya, walaupun najis. Dan kalau jenengan memang napa lek corong Jawa niku tegel. Mboten gila. Oh, mosok tega lek ngoten. Mentolo, apa teko kali mentolo padha mawon niku. Kok bahasane napa ngoten niku. Oh, gak jijik lah istilah cara Jawa mboten jijik, ngoten. Illa jildal kalbi angin kulite asu wal khinziri lan celeng. Wa malan hewan tawallada kang lahir apa ma minhuma saking kalbun lan khinzir au min ahadihima utawa saking salah sijine kalbun lan khinzir ma'a hayawanin serta hewan tohirin kang suci fala yadhuru mongko ora bisa suci apa jildal kalbi bidibagi kelawan den sama kecuali kulitnya anjing, babi, dan hewan yang lahir dari keduanya, atau peranakan dari anjing, babi dengan hewan yang suci. Mungkin ada kambing di jalan, loh anjing niku lah kok tergiur dengan kambing. Mungkin pikirannya anjing niku untuk memperbaiki keturunan ngono paling. Lah, di saat nanti kambing ini melahirkan, walaupun nanti berupa kambing, semua utuh seperti kambing, karena ini hasil perkawinan. Kok perkawinan? Hampir perselingkuhan dengan anjing
maka anaknya tetap dihukumi seperti anjing. Najis, tidak boleh disembelih niku. Nggih, haram. Nggih, haram niku. Haram. Kemudian ini sudah haram berupa kambing. Lahir laki-laki. Berupa kambing. Lajeng istri apa lagi? Ya wis menselingkuhi kambing lain. Maka ini nanti anaknya tetap hukumnya seperti anjing. Nah, niki. Maka dari itu jika di daerah jenengan kambing anjing itu dilepas, ini juga bisa terindikasi hasil anaknya perselingkuhan tadi. Nah, hati-hati. Hati-hati. Kan boten semerap lah. Namanya hati-hati walaupun tidak tahu hukumnya tidak apa-apa. Tetapi kalau sudah muncul daging dari haram, walaupun tidak tahu yang namanya sudah muncul ya tetap muncul dari daging haram. Nah ini. Wa azmul maitati utawi balunge bangkai batang wa sya'ruha lan wulune maitah iku najisun najis. Tulang daripada bangkai itu najis. Tulang daripada bangkai. Okay. Atau bulu daripada bangkai najis. Nah, terus kados lek untu ya napa? Seperti napa? Gajah. Napa sing taring niku? Gading nggih. Gading gajah. Niku ya napa? Karena gajah kan tidak mungkin disembelih. Jelas mati. Bagaimana niku? Ya tetap najis. Najis. Tetapi najisnya nanti karena berupa tulang atau berupa gigi itu nanti bisa disucikan. Okay. Bisa disucikan. Wa kadzalan kaya mungkon najis. Al-mayyitatu utawi bangkai aidon hale maneh iku najisatun najis. Bangkai itu juga najis. Wa urida lan den karepake biha kelawan al-mayyitah iku azzailatul hayati hewan kang ilang sifat uripe bi ghairi zakatin kelawan tanpa den sembelih syar'iyatin kang syariat. Nah, begitu juga hewan yang mati dalam mazhab Syafi'i dulu. Dalam mazhab Syafi'i hewan yang tidak punya hayatun mustaqirroh. Kalau hewan ini dibiarkan, dilungkas mati. Contoh begini, ada kambing di tubruk truk, kejel, ubah-ubah. Walaupun tidak disembelih, sebentar lagi mati. Dalam mazhab Syafi'i, itu dalam keadaan ngoten niku kondisi seperti itu tidak boleh disembelih. Kenapa? Karena dia tidak punya hayatun mustaqirroh, tidak punya sifat hidup yang lama. Dijana yo mati masih gak disembelih, dilungkas yo mati. Dalam mazhab Syafi'i ya. Saya ulangi lagi dalam mazhab Syafi'i. Maka itu bangkai. Ya, bangkai. Nah, walaupun nanti dibelah. Karena itu sudah sebentar lagi meninggal, ya maka ya tetap itu bangkai. Dalam mazhab Syafi'i. Lah wong Jawa eman. Gini mboten. Eman, jangankan kambing, ayam saja. Wong durung mati dibelah. Lah ya napa niku? Itu mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Okay?
Wis melok madzhab Hanifah eman niki. Nah, ngoten boleh. Ya, boleh. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i, sepakat dalam madzhab Syafi'i itu haram. Tak boleh. Ya. Lho, ya napa Ustaz lek madzhab Syafi'i gak mulai. Mosok kate pindah yang madzhab Abu Hanifah koyo gak enak. Mungkin ngonten, ya. Mungkin. Tapi karena belum mengalami jenengan. Lek ngalami, wah kesuwen eman timbangane batang. Nah, satu. Yang kedua, seperti halnya kepiting. Sepakat. Dalam madzhab Syafi'i kepiting hukumnya haram. Kepiting. Nah, dalam madzhab Imam Malik halal. Kepiting niku madzhab Imam Malik halal. Nah, terus kalau dalam bahasa Arabnya kepiting niku saroton. Saroton. Lah saroton niku semua hewan yang podo jenis dengan kepiting. Termasuk boten sing keles yuyu. Anak kepiting. Sanes anake niku. Ada lho. Kalau atau yang mengatakan lah yuyu yo haram. Lho kok haram? Lah apaan sih dipangan lek coro yuyu? Ada yang seperti itu. Ngoten lho. Nah, tapi itu satu jenis dengan kepiting dalam madzhab Imam Malik halal. Termasuk lagi ngapunten kura-kura. Kok kura-kura? Kura-kura. Kuro. Bulus. Itu dalam madzhab Syafi'i haram. Dalam madzhab Abu Hanifah, dalam madzhab Imam Malik halal. Jadi jenengan menemukan kuro, wah eman rek. Dilode dadi napa niku? Ya Allah. Ampun di daerah Pasuruan dulu sering tiang-tiang tapi kalau dari nate. Niki lho di Allah. Insyaallah kok lali jenenge masakan niku. Niku sering karena di sungai dulu sering menemukan kura-kura. Wageng ngoten niku masyaallah wageng. Wah niku lek damel makan-makan orang 10 satu niku cukup ya. Wageng. Nah, itu. Tapi dalam madzhab Syafi'i niku hukumnya haram. Dalam madzhab Imam Malik itu boleh halal. Seperti ini tadi. Urida bihi zailatul hayat bi ghairi zakatin syar'iyyatin. Ada hewan atau hewan kemudian dia tidak mempunyai hayatun mustaqirrah. Tidak mempunyai kehidupan yang lama. Kalau dibiarkan sebentar, jangankan setengah jam, tidak ada 5 menit sudah meninggal. Maka itu termasuk bangkai, walaupun disembelih. Kenapa? Karena sembelihnya tidak sesuai dengan syariat dalam mazhab Syafi'i. Jelas ya? Nah, jadi panjenengan menemukan seperti itu kan punya dasar benar. Oh, melok mazhab Malik erek eman. Dan lah niku enggak ada sinten, wis gak peduli punya siapa dulu. Pokoknya dibelah dhisik. Wong durung mati. Sama di depan, kadang-kadang di depan itu ana kambing. Saya sering lewat kadang teng kambing teng embong di jalan ku. Lho kok tobruk motor, kesuwen dibelah dhisik. Baru nanti diumumkan punya siapa ini. Ada lho. Niki ketubruk wau. Wah. Kata yang punya pun kesannya pun harus ditobruk, alhamdulillah karena sudah disembelih gitu loh. Nah, jangan menunggu yang punya dulu. Lek ngentosi yang punya dulu sedang mati kan, wis gak iso dimanfaatkan. Nah itu. Waktu disembelih tobruk, no. Punya siapa ini ketobruk? Wah. Lek ngoten iki gak ndamel napa bahasa kasar iki lak
damel bahasae, damel politike Gus Dur lak ngoten jare. Menyembelih napa? Nyembelih ayam sing duwe diundang. Lah niku politike Gus Dur. Jadi Gus Dur kan begitu dulu dalam sejarahnya Gus Dur waktu mondok teng pundi ngoten. Nggih ngoten. Wonten politik diboleh. Mor ngoten sing duwe diundang makan bareng. Wah yo iki bancane sing duwe PT. Yo jare ngoten. Wes sing duwe PT karo langsung gak wis pokoke bancane iki yo wangan. Baru setelah habis cerita kalau ini punya ayammu. Ya Allah. Fala yustasna mongko ora den kecualekno apa ya khina idzin ing dalem mengkene-mengkene urida zailah apa janinul muzakkati widungane hewan kang den sembelih idza kharaja arikalane metu apa janin min batni ummihi saking wetenge induke janin mayitan hale mati. Li'anna zakatahu krana temen setuhune sembelihane janin iku fi zakati ummihi ing dalem sembelihane induke janin. Berbeda tanpa dikecualikan bahwa seperti bayi hewan yang dalam kandungan. Jenengan tahu atau tidak tahu di saat menyembelih kambing kalau ada bayinya di saat seret dikeluar lo ono anake saat itu keadaan mati maka ini halal walaupun tidak disembelih. Kenapa? Karena sembelihannya bayi janin tadi mengikuti sembelihannya induknya ibuke. Nah, cempe. Nah. Tapi lek kula mboten tegel. Napa mboten tegel? Gak tega. Saestu kanten saya itu sering. Kula kan ya daran promosi ya promosi. Kula kan menerima jasa akikah. Lah kula nang pesen mawon. Cak tolong kirim kambing harga sekian. Pun. Kula beleh. Iki kaya meteng iki cepet ae dibuka. Betul. Dua anak. Malah gede bisa nih rek. Paling kurang seminggu iki lahir iki. Wah, hemane. Terus Kang iki eteten kan gak tega aku Kang. Nah itu. Insyaallah lah. Kok cara ngerti ngono ya diramut lumayan ya ngoten nah. Saya mboten ngertos. Nggih lah, seminggu moro-moro duwe loro kan lumayan. Wakadalan kaya mengkono-mengkono la yustasna utawa janin wairuhu utaliyani janin minal mustasnayati saking pira-pira hewan kang den kecualiake al madzkurati kang den tutur fil mabsutati ing dalem kitab kang den jembarake keterangane. Ada beberapa pengecualian juga. Tidak hanya bayi cempe di dalam tadi, mriki dipun sebutaken kasaidil mayyiti bidaghtatil jarihah. Seperti kita memburu. Kita memburu, kemudian kita memakai perkara yang bisa membuat luka. Walaupun tidak dalam tenggorokan. Tapi di saat kita panah seumpama kita pakai panah, kemudian dia kena terus kejet-kejet, kalau memungkinkan masih disembelih maka wajib disembelih. Kalau tidak memungkinkan di saat kejet-kejet diparah, wis mati, maka ini termasuk halal. Halal. Karena memakai hal yang bisa melukai. Nah, sing dados perdebatan itu adalah bil bundukoti. Dengan tembak.
Niki masih perdebatan dalam ulama fikih. Lah sing enak melok madzhab Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i haram. Nggih, madzhab Imam Abu Hanifah boleh, halal. Nanti kalau sama nembak burung, des, kena kakinya, jatuh plok. Lagi matinya gara-gara lugur. Napa gara-gara tembak? Madzhab Imam Abu Hanifah halal. Imam Syafi'i harus diteliti ini. Betul sembarangan. Bil bundukoti saja sudah tidak boleh dengan peluru niku. Nah, dan Sumastasna mongko nuli njabakake mengecualikan sapa kiai musnaf minasyaril mayitati saking rambute bangkai qaulahu ing dawe kiai musnaf illal adamiya angin menungso. Ai fa inna sya'rau tegese temen setune rambute menungso iku tahirun suci kamaitatihi kaya dene mayite kaya dene batang mayite menungso. Nah. Kok batang ini, menungso batang. Jadi kalau manusia itu walaupun meninggal normal atau tidak normal, tetap rambutnya itu suci, badannya juga suci. Nah, tambahan, kalau tadi setelah kita menyamak kulit-kulit yang tadi khususnya termasuk dari kulit yang halal dimakan atau tidak halal dimakan dari hewan, bagaimana kalau sudah disamak? Apakah menjadi halal? Apakah boleh dimakan? Nah, ini di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab itu terjadi 3 pendapat. Yang pertama, mutlak tidak boleh, mutlak haram, karena ini bangkai. Yang kedua, dilihat kalau memang dari bangkai hewan yang boleh dimakan, setelah disamak boleh dimakan. Kalau dari hewan yang tidak boleh dimakan, maka tidak boleh dimakan. Yang ketiga, mazhab Imam Abu Hanifah, mutlak boleh. Mutlak boleh, pokoknya sudah disamak. Apakah berasal dari hewan yang boleh, yang halal dimakan, atau dari hewan yang tidak halal dimakan? Setelah disamak boleh dimakan. Jadi lek kula jenengan kepingin merasakan kulite buaya, kepingin ro rasane napa niku jenenge cecek kulit buaya, ya disamak dulu. Kemudian nanti berpendapat keyakinan ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Ngene rek. Ceceke buaya. Boyo. Ngaten. Dan yang terakhir, sebelum mungkin ada yang bertanya, dalam mazhab Abu Hanifah itu memang kalau diangan-angan rodok meringankan. Rodok meringankan. Termasuk cara menyamak menurut Imam Abu Hanifah niku wenteng. Di dalam kitab Taushihul Mustafidin itu menurut Imam Abu Hanifah menyamak itu cukup dikeringkan, dipanaskan, dijemur. Dijemur, kering, ini sudah menjadi suci menurut mazhab Abu Hanifah. Sama halnya di dalam najis. Menurut Imam Abu Hanifah, baju yang kena kencing anak kecil, ya termasuk yang mau kencing bapak ya anak cilik, itu nanti di saat tidak dicuci tapi cukup dijemur kering, menurut mazhab Abu Hanifah ini sudah menjadi suci. Nah, jadi lek cara kula sampean tadi ingin merasakan kulitnya
napa? Nyambe ya disamak menurut cara Imam Abu Hanifah, engko digoreng halalnya menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Ngoten menjelang hari raya saman goreng saman wadai toples. Setiap tamu disuguhi. Ingin ngincipi kerupuk kulit biawak monggo. Halal. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Wallahu alam. Mungkin ada yang bertanya. Nggih. Berkaitan dengan pembanding antara mazhab Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berkaitan dengan kitab Al-Qarib dan kitab Safinatun Najah perusahaan menembak Bentuk kok. Nggih. Jadi kalau barangkali apa yang saya pahami di Safinatun Najah di babnya Syafi'i itu kalau menembak dengan bacaan Bismillah, walaupun dia mati halal. Gitu sebut. Nggih. Niku teng kitab Kasifatus Saja sarai Safinatun Najah. Itu mungkin Imam Nawawi, Syekh Nawawi. Syekh Nawawi karena pengarangnya Syekh Nawawi Banten. Itu juga mungkin sudah mulai sedikit terpengaruh dengan kondisi masyarakat Indonesia yang banyak memburu dengan cara pakai buntuko tadi, pakai tembak tadi. Sehingga dari situ mungkin Syekh Nawawi niku mempunyai berijtihad di samping menurut mazhab Imam Abu Hanifah boleh, maka supaya lebih tambah boleh, maka di saat menembak pakai bismillah tadi. Mungkin ngoten. Jadi Syekh Nawawi Banten itu ya karena memang mungkin kalau di Indonesia wong Indonesia yang Ahlussunnah itu kan membacanya kan netral, kabeh diwaca. Ya, madzhab siapapun dibaca. Melihat kondisi. Melihat kondisi keadaan masyarakat Indonesia mungkin saat itu juga banyak yang mulai sudah pakai niku, tembak niku. Sehingga ijtihad daripada Syekh Nawawi supaya ini menjadi halal, wis pakai bismillah. Insyaallah ngaten. Jadi Syekh Nawawi niku. Ya, itulah Ahlussunnah wal Jamaah Indonesia yang mungkin walaupun sama di negara-negara luar Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kalau dilihat dari literatur yang dibaca mungkin lebih luas ulama-ulama Ahlussunnah Indonesia daripada Ahlussunnah yang lain. Walaupun di luar mungkin membaca juga. Ngeten insyaallah ngeten. Nggih. Berkaitan dengan pembanding antara beberapa mazhab itu kan ada beberapa mazhab yang satu membolehkan, yang satu melarang. Bagaimana kita menyikapi sebenarnya yang harus kita laksanakan seperti apa? Pada suatu ketika saya pernah berurusan di sholat Jumat, kapan hari waktu raya kita takut kalau sholat Jumat tidak ada. Nggih. Masalahnya adalah makhluk. Nggih. Ketika saya bingung begitu, takutnya kalau kita laksanakan jamaahnya kurang. Ini saya tanya lagi bagaimana kalau seandainya kurang dari 40. dengan dari lain 40 tidak boleh. Nggih. Bagaimana yang sebenarnya kita ada perbedaan mazhab ini? Nggih. Sebenarnya kalau kita membaca kitabnya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu econya bagaimana? Tetap faruji al-amru ila martabatayil mizan, dalam arti melihat situasi dan kondisi. Jadi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, beliau adalah tidak hanya sekedar alim tapi lebih dikenal adalah waliullah. Dalam kitab karangannya salah satu ngeniku di dalam Mizan Al-Kubra, beliau menyampaikan semua mazhab. Tapi pada ujungnya di belakang tetap faruji al-amru ila martabatayil mizan.
Maksudnya apa? Disesuaikan dengan kondisi sendiri-sendiri. Kondisi masing-masing. Tuh. Yang kedua, yang berhubungan dengan sholat Jumat. Sholat Jumat itu kalau kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i yang qaul jadid, itu sangat-sangat berat. Kenapa berat? Satu, berjumlah 40 jamaah minim. Yang kedua, dari 40 itu tidak boleh bacaan Fatihahnya salah. Kira-kira berat mboten? Berat nggih. Maka itu di dalam kitab Fathul Mu'in atau Hasyiah I'anatul Thalibin, di sana pengarang kitab itu lebih menekankan mengikuti pendapat Imam Syafi'i yang qaul qadim. Napa qaul qadim? Qaul qadim itu Imam Syafi'i berpendapat sah Jumatan dilaksanakan dengan 4 orang. 4 orang. Nah, ini yang dipraktekkan di beberapa pondok pesantren. Termasuk cerita dulu di Lirboyo, ngoten nggih ngoten. Engko lek santri iki Jumatan ndek njaba, yo gak karu-karuan. Jadi membuat Jumatan di dalam dengan mengikuti pendapat Imam Syafi'i yang sah dengan 4 orang. Pokoknya penduduk asli 4 sah. Nah, termasuk di beberapa tempat. Saya berpendapat di saat ngaji di GKR mungkin begitu, sebelum masjid itu diresmikan menjadi sholat Jumat, maka saya ajak takmirnya dan beberapa jamaah untuk ngaji khusus bab Jumatan. Nah, akhirnya di situ dijawab. Akhirnya, oh berarti boleh. Nah, 4 tadi. Maka kalau saya lebih cenderung mengikuti Hasyiah tadi. Hasyiah kitab I'anatul Thalibin yang di sana menganjurkan untuk mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i yang qaul qadim dengan 4 orang yang sah. Tanpa mengesampingkan, bukan berarti wis moro papat liyane gak usah melok, enggak begitu. Wis genep pisan sah sana. Maksudnya itu antisipasi. Kalau kita benar-benar konsekuen mengikuti pendapat Imam Syafi'i yang 40, maka dari 40 itu tidak boleh bacaan Fatihahnya itu salah. Dalam makharijul hurufnya, sifatul hurufnya. Sehingga jika satu salah dari 40 tadi, maka semua mboten berat mboten? Berat. Ya ngaten lho. Coba dikaji malih di bab Jumatan, bab Jumat sana nanti bagaimana bisa juga kata sekolah nirwana gaya pendapat Imam Syafi'i qaul qadim yang mengesahkan bahwa dengan 4 orang sudah sah. Walaupun jamaah kau wadah, tapi kan kadang-kadang mereka semua mboten menjadi mukim, mboten menjadi mustautin, mboten sudah mempunyai niat bertempat tinggal di sini, hanya sementara wis. Lah kalau sementara tidak boleh menjadi sah. Syarat dari Imam Syafi'i harus mustautin. Mustautin itu sudah, lek cara mriki sudah pindah kakak mriki himpunan. Kalau belum pindah kakak itu tidak menjadi sah. Lho kan abot melih. Angeten nggih. Ngenten lho. Lah sementara lek gana Jumatan, ngapunten. Akeh wong gak salat zuhur ya. Gak Jumatan. Itu. Maka saged ditingali teng I'anatul Thalibin hasyiahnya daripada mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Yang mana Imam Abu Hanifah juga boleh 4 orang itu boleh. Tetapi berbeda nanti syaratnya. Harus misro. Kalau Imam Abu Hanifah itu harus misro, tidak boleh Korea. Nanti di sana dibahas yang dikatakan Korea itu bagaimana, yang dikatakan Misrot bagaimana, dikatakan Madinah itu bagaimana, nanti di bab itu enten. Ini walaupun nanti mboten ngaji
Muin nggih. Insyaallah nanti di saat kita bab Jumatan teng Fathul Qorib coba kita bahas bersama-sama. Dan cek saged mengerti sedaya ngoten nggih ya. Nah, insyaallah ngoten. Sampun Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa alaniyatuhu wa sirruh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tansanahu ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal wa awsil waj'al wa balligh wahdi thawaba ma ta'allamna wa thawaba ma i'takafna wa thawaba ma jalasna fi hadzal masjid ya Allah, hadiyatan minna wasilah wa barakatan minka syamilah wa rahmatan wa ni'matan wa maghfiratan wa syafa'atan minka nazila ila hadrati tiyang sepuh kula panjenengan, keluarga kula panjenengan, derek-derek kula panjenengan sedaya, para jamaah masjid, para takmir sedaya, lan muga-muga wonten alam kubur barokah ngaji, angsal rahmat nikmat maghfirah saking Allah wonten alam kubur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.